Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita kepada kitab Kifayatul Ahyar, pembahasan rutin tentang air. Adapun yang kita sudah pelajari sebelumnya, pembagian air ada yang disebut tohir, mutahhirun, ghairu makruhin, air yang suci, mensucikan apabila digunakan tidak makruh. Kemudian yang kedua, tohirun mutahhirun makruhin, ghairu makruhun, air yang suci, mensucikan tapi umpama digunakan makruh. Kemudian yang ketiga, tohirun ghairu mutahhirin, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, disebut juga dengan air mustakmal. Berikut adalah air yang berubah disebabkan sesuatu yang mencampurinya berupa benda yang suci. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadza min tatimmatil qasmit tsalisi wa taqdirul kalami wal ma'ul taghayyuru bisyai'im min tahirati. At-tahiru fi nafsihi ghairu mutahhirin kal ma'ul musta'mal. Wa dhabatahu anna kulla taghayyurin yamna'u ismal ma'il mutlaq yaslubut tahuriyatun wa illa falau taghayyara taghyiran yasiran wa asahhu annahu tahuru li baqa'il ismi wa qawluhu bima khalatahu ihtaraza amma idza taghayyaru bima yujawiruhu walau kana taghayyuran katiran fa innahu baqa ala tahuriyatihi kama idza taghayyara biduhni aw sam'i. وهذا هو الصحيح لبقاء اسم الماء ولا بد أن يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه كالزفران والجسي ونحوهما. أما إذا كان تغير بما la yasta'anal ma'i anhu kattini wastuhlab wan nurati waron wazzaroniz wa ghairihima fi makharil ma wa mamarrihi wa mutaghayyiri bitawlil fa innahu tahurul lil usri wa biqa'il isma
Wa yakfi fit taghayyuru ahadun awsafit talatah at-ta'mu aw launu aw rahihatu ala sahihin wa fi wajhi dha'ifin yashtaritu istima'aha wala farqa bait taghayyuril musahidi at-taghayyuril ma'nawi kama idza ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati'i raihati wa ma'us syajarati wa ma'ul musta'mali wa inna naqridu anna law kana al waqi'u bi ghairihi bima yudrika bil hawasi wa yaslubuhu tahuriyatu fa inna nahkumu bisalbit tahuriyatihi hadzal ma'i alladhi waqa'a fihi minal ma'i ma yuwafaqahu fi sifatihi wa illa fala yaslabuhu tahuriyatu walau taghayyara al-ma'u bit-turabil matruh fihi qasdan wa huwa tahurun ala sahih wa mutaghayyiru bil milhi fihi awjah asahhaha yaslubu tahuriyatuhul jabali dunal ma'i walau taghayyurul ma'u bi awraqil asjaril mutanatirati binafsiha illam tatafattat fil ma'i fahuwa tahurun ala azhar wa in tatafattat wa ikhtalatat wa awjah al asahu annahu baqa ala tahuriyatihi li usrin al ihtaraja anha walau tarahat awraqi fil ma'i qasdan wa taghayru biha wal masa anhu ghairu tahur sawa'un tawruha fil ma'i sahihah au madakuqah wallahu a'lam qala. Air yang berubah disebabkan bercampur dengan benda-benda yang suci. Pembahasan ini adalah pelengkap daripada bagian yang ketiga, yaitu air mustakmal, ya. Wa taqdirul kalimati, arti daripada kalimat wal mutaghayyaru bima khalatahu minat tahirat ialah air yang berubah oleh sesuatu yang mencampuri dari benda yang suci, maka dia suci tidak mensucikan sama seperti air mustakmal. Wa dhabatahu, ketentuan berubahnya air itu ialah setiap perubahan yang menghilangkan nama air mutlak boleh menghilangkan suci mensucikan. Wa illa fala, maksudnya kalau dia merubah nama air mutlak, maka
dia tidak hilang sifat mensucikannya. Ini illa pala. Walau taghayyur yasiron. Kalau ada air dalam satu wadah itu berubahnya sedikit, maka pendapat yang lebih banyak, yang lebih kuat adalah suci mensucikan, karena memang masih tetap disebut dengan air mutlak. Dan di situ ada bima khalatahu, disebabkan sesuatu yang mencampurinya. Ihtiraza amma idza taghayyara, itu mengecualikan saat perubahan disebabkan oleh yang mendampinginya. Yang mendampinginya itu dengan mudah dipisahkan, baik secara ilmu maupun secara dengan mudah kita pisahkan. Walaupun airnya banyak, maka air yang berubah itu tetap mensucikan, seperti berubahnya karena dimasuki oleh minyak atau dimasuki oleh lilin. Inilah pendapat yang sahih, karena memang masih tetap disebut dengan air mutlak. Wala budda ayyakunal waqi'u, tetapnya ketentuan suci tidak mensucikan diisyaratkan dengan masuknya sesuatu ke dalam air tapi sulit untuk dipisahkan daripada air itu, seperti kal za'faron, kunyit, seperti jassu. Jassu ini kapur, wahnahwam, dan sejenisnya. Karena memang mudah dipisahkan. Kalau ini mudah dipisahkan. Amma idza kana taghayyuru, adapun perubahan air disebabkan yang sulit dipisahkan daripada air, seperti tanah liat, kemudian kiambang, kemudian nuroh, dan sebagainya, yang terdapat di kolam air atau di aliran air, atau air yang berubah disebabkan karena lama sudah tergenang, maka air yang tersebut mensucikan karena sulit memisahkannya. Memisahkan air daripada kiambang, memisahkan air daripada tanah liat. Wa baqa'i ismul ma, masih itu disebut dengan air. Wa yakfi fil taghayyuri ahadun awsafi talata. Dalam masalah perubahan air ini, salah satu dari sifat air itu cukup berubah. Salah satunya, baik yang ta'mu rasanya, kemudian launu warnanya, kemudian raihatu baunya.
Jadi salah satu di sini berubah, maka air itu menjadi tidak mensucikan. Inilah pendapat yang sahih, yang paling benar. Adapun pendapat yang lemah, didukung dengan hadis yang lemah, diisyaratkan dengan semuanya sifat-sifat air itu harus berubah, katanya. Nah, wa yastaritu istima'uha, dan tidak ada perbedaan antara berubahnya itu dapat dilihat atau berubahnya itu tidak dapat dilihat. Enggak ada perbedaan ulama. Mau ada perubahan atau tidak ada perubahan, tapi ada yang masuk ke situ air itu, enggak ada perbedaan data ulama. Seperti air yang bercampur dengan sesuatu yang sama sifatnya dengan air itu, ya, seperti air mawar yang telah hilang baunya karena sudah lama, air yang keluar dari pohon atau tumbuh-tumbuhan, wal ma'ul mustaqmal, dan air yang sudah dipakai. Nah, apabila seperti ini terjadi, maka kita kira-kirakan kalau yang masuk ke dalam air itu boleh merubahnya, kiranya dapat dirasakan melalui mata atau dirasakan melalui indera, maka kita kira-kirakan sifat kesuciannya bisa hilang. Maka itu bisa kita hukumkan karena hilangnya kesucian air, sebab kemasukan ke dalamnya sesuatu yang sifatnya sama dengan air itu. Wa illa fala. Maksudnya, kalau air itu tidak boleh menghilangkan sifat yang mensucikan itu, maka tidak bisa hilangnya, kita hukumkan hilangnya sifat menyuci itu, sifat suci mensucikan itu. Kemudian kira-kirakan sifat mensucikannya tidak bisa menghilangkan. Ada masalah lain. Kalau perubahan air itu disebabkan oleh masuknya tanah yang dimasukkan kepadanya secara sengaja, fahuwa tahurun, maka air yang seperti ini mensucikan menurut pendapat yang sahih. Kemudian ada lagi, apabila air yang berubah disebabkan masuknya garam, ada dua pendapat. As-sahha, pendapat yang paling berat, yang paling banyak, adalah apabila garamnya garam gunung, maka suci mensucikannya bisa hilang. Tetapi kalau garam air, maka dia tetap suci mensucikan. Nah, ini masalah garam nih. Nah,
Kalau garam yang seperti semalam itu, ya, itu bercampur dengan air, maka itu tidak mensucikan. Bendanya suci, tapi tidak mensucikan apabila masuk ke dalam air. Tapi adapun garam yang kita makan, garam air masuk ke dalam air, itu boleh digunakan untuk wudu karena itu adalah suci mensucikan. Ini. Walau taghayyurul ma'a bi auraqin. Ada juga pembahasan kalau air itu dimasuki oleh daun-daunan pohon yang rontok dengan sendirinya tidak disengaja, kalau daun-daunan itu masuk ke dalam air tidak berubah, maka dia mensucikan menurut pendapat yang jelas. Tetapi kalau air itu, daun-daunan itu masuk ke dalam air dan bercampur dengan air tersebut, ada dua pendapat. Yang pertama yang lebih sah, yang lebih banyak pendapatnya, air itu tetap suci mensucikan. Karena sulitnya memisahkan air dari kejatuhan daun. Tidak mungkin awak hindari daun itu jatuh ke dalam air itu. Ada lagi, apabila daun itu jatuh ke dalam air dengan sengaja, kemudian berubah disebabkan air itu, maka mazhab pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling banyak, maka dia tidak mensucikan. Sama saja apabila masuknya air itu daunnya utuh ataupun daun itu sudah ditumbuk masuk ke dalam air itu. Ini adalah pembahasan tentang pelengkap daripada air mustakmal, sama hukumnya. Tapi yang masuk adalah benda-benda yang suci, ya. Kemudian ada pertanyaan sampai di situ. Ada. Iya. Ya. Kalau air gunung itu garam gunung bercampur dengan air untuk berwudu, maka dia menjadi tidak mensucikan. Jadi di sini kuncinya adalah tidak mensucikan itu. Karena ini kuncinya untuk menyucikan yang lain. Tapi kalau airnya itu dijatuhi oleh garam air, maka dia tetap suci. Enggak tahu kita macam mana unsurnya, bagaimana garam gunung, bagaimana garam air. Ahli kimia yang yang lebih paham. Kenapa garam gunung bisa tidak mensucikan apabila masuk ke dalam air untuk wudu. Kemudian apabila garam air masuk ke dalam air, tetap suci dia, mensucikan. Kita tidak tahu betul apa ada unsur yang ada di dalam garam gunung itu dan garam yang berasal daripada air. Perlu juga diteliti itu, ya.
Kenapa sampai garam gunung? Apabila bertemu dengan air, airnya menjadi tidak mensucikan. Ya, kenapa garam air apabila masuk ke dalam air tetap dia mensucikan, suci mensucikan. Itu tentang garam, ya. Jadi ada kesimpulan daripada air yang berubah disebabkan sesuatu yang mencampuri berupa benda-benda suci, ya. Jadi benda-benda suci pun bisa menjadi tidak mensucikan, ya. Air matang bisa berwudu. Hah? Air matang. Air matang. Bukan air yang sudah dididihkan dan direbus lama. Oh, itu semalam apanya? Pengkajiannya. Ya, semalam itu. Air yang sangat dingin dan air yang sangat panas, itu makruh digunakan. Ya. Jadi kalau dia mau, ya, air itu tidak makruh, dinginkan. Ya, dinginkan. Adapun air yang sangat dingin diturunkan sampai dia netral dan boleh dipakai untuk wudu. Tapi dasarnya itu air yang dimasak. Iya, tidak apa-apa. Boleh buat wudu. Iya, boleh wudu. Nggak jadi masalah. Tapi kalau dia panas-panas itu makruh kita pakai, ataupun terlalu dingin itu juga makruh. Maka turunkan dinginnya, turunkan panasnya, sehingga kita makanya tidak terasa, ya, panasnya tidak terasa terlalu dingin, ya. Gitu. Kemudian ada kesimpulan daripada air yang berubah disebabkan, ya, bercampurnya dengan benda-benda yang suci. Yang pertama, takdirul maul mutaghayyir, yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci itu tadi mengandung arti. Ya, ada artinya tadi sudah. Setiap perubahan yang menghilangkan nama air mutlak, maka boleh menghilangkan mensucikannya, ya. Itu tadi. Yang kedua, taghayyiru yasirun. Apabila ada air, kita lihat berubahnya sedikit di situ, kita nampak gitu dengan mata. Ya, maka air itu tetap mensucikan. Kalau dia sedikit campurannya, tidak menyebar dia ke tempat yang lain, dia banyak seperti bulat kita lihat di dalam air itu. Seperti mana minyak, itu tetap mensucikan. Kalau sedikit, kalau udah lebih daripada setengah, tidak lagi mensucikan. Ya, walaupun minyak itu mensucikan semuanya benda suci. Itu air yang sedikit. Kemudian air yang berubah disebabkan sesuatu yang mendampingi. Yang mendampingi ini bisa dipisahkan, baik melalui ilmu, baik melalui kita sendiri. Dan ada air yang tidak mudah dipisahkan karena memang sama sifatnya seperti air. Maka ini kita kira-kirakan. Kalau kita kira-kira, ya, air itu berubah, mengubah sifat kesuciannya, maka kita hukumkan dia hilang kesuciannya.
hilang mensucikannya. Kalau kita kira-kira tidak boleh menghilangkan suci mensucikannya, maka kita tidak bisa hukumkan hilang kesuciannya. Itu. Kemudian tentang perubahan air itu ada 3. Ada perubahan rasanya, ada perubahan warna, ada perubahan bau. Yang lebih sahih pendapatnya, salah satu daripada sifat air itu berubah, maka berubahlah mensucikannya, sifat mensucikannya. Ada dari hadis yang dhaif, harus semua 3 sifat itu berubah katanya. Baru dia sifat suci mensucikannya berubah. Kemudian kesimpulan lain, air yang bercampur dengan yang sama sifatnya dengan air, kita boleh menghilangkannya sifat mensucikannya. Kita kira-kirakan saja. Kemudian kalau payah, sulit kali memisahkannya, tidak boleh menghilangkan sifat mensucikannya, kita kira-kirakan, maka kita tidak boleh menghukumkan hilangnya sifat mensucikannya. Kemudian ada juga kesimpulannya dan kita baca tadi, taghayyurul ma'u biturab. Bagaimana perubahan air disebabkan masuknya tanah. Ini tadi, maka air ini tetap suci mensucikan. Kemudian ada perubahan taghayyurul ma'u bil mahl. Ada perubahan air disebabkan masuknya garam. Tadi kalau dia garam gunung, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Tetapi kalau dia garam air, dia tetap suci mensucikan. Boleh dipakai untuk wudu. Kemudian taghayyuru bi awrakin asjar. Daun yang masuk ke dalam air. Ada pendapat yang sahih, yang lebih banyak, itu tidak mengapa, suci mensucikan. Kemudian ada pendapat lain, kalau dia sudah hancur menyatu dengan air, ini menyatu dengan air, daun itu sudah busuk dia, maka dia bisa tidak mensucikan. Kalau kesengaja macam mana? Kita masukkan daun itu ke dalam air, atau kita tumbuk daun itu, kita masukkan ke dalam air. Maka mazhab yang paling banyak, dia tidak mensucikan, sampai masuknya di dalam air, walaupun air itu, daun itu tidak masih berbentuk, atau kita tumbuk dia, kita masukkan, maka hukumnya ghairu tahurin, tidak mensucikan. Inilah pelengkap daripada air suci tidak mensucikan kepada yang lain. Sebenarnya ini sama dengan aturan air mustakmal, hanya pelengkap, penyempurna daripada air suci tapi tidak mensucikan. Ada masih 3 kita. Yang pertama, air yang makruh, air yang mensucikan tapi makruh.
Air yang mensucikan tapi tidak makruh. Kemudian air yang mensucikan tapi dicampuri oleh benda lain yang suci, sehingga ya dia suci tapi tidak mensucikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita mengenai pelajaran ya taharah ini ya. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.